Di jantung sejarah Nusantara, berdiri sosok legendaris yang bukan hanya seorang ulama penyebar agama, namun juga seorang arsitek peradaban, diplomat ulung, dan pemimpin negara yang visioner. Beliau adalah Sunan Gunung Jati, atau yang dikenal dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Kisahnya adalah perpaduan menakjubkan antara keagungan spiritual Timur Tengah dengan kearifan lokal Kerajaan Sunda. Hidayatullah lahir pada tahun 1448 di kota suci Mekah. Silsilah beliau adalah salah satu yang paling istimewa di antara wali songo dari jalur ayah, Syarif Abdullah. Beliau merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui garis Husain. Garis keturunan yang mulia ini memberinya legitimasi keilmuan dan keagamaan yang tak tertandingi. Namun, sisi kebangsawanannya tak berhenti di sana. Ibunda beliau adalah Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putri dari Raja Pajajaran yang sangat dihormati, Prabu Siliwangi. Perpaduan darah ini menjadikan Sunan Gunung Jati simbol pemersatu dua kekuatan besar. Spiritualitas Islam dari Mekah dan otoritas bangsawan lokal Nusantara. Sejak usia muda, Syarif Hidayatullah mengabdikan dirinya untuk menuntut ilmu. Beliau mendalami Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di pusat-pusat peradaban Islam seperti Mekah dan Madinah di bawah bimbingan para ulama besar. Perjalanan keilmuan beliau meluas hingga ke Mesir, di mana beliau belajar di Universitas Al-Azhar, salah satu institusi pendidikan tertua di dunia. Sebelum melanjutkan penjelajahan ke Yaman dan Persia, pendidikan yang komprehensif ini memberinya pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, politik, dan keagamaan global, membentuk visi dakwahnya yang damai dan adaptif. Sekitar tahun 1470, Syarif Hidayatullah kembali ke Nusantara, memilih Cirebon sebagai basis dakwahnya. Strategi dakwah beliau sangatlah halus dan efektif. Dikenal sebagai pendekatan budaya, beliau memanfaatkan media seni tradisional seperti wayang dan gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam, memastikan bahwa agama baru dapat diterima tanpa menghilangkan identitas lokal. Ajaran tauhid diselipkan melalui kisah-kisah yang akrab di telinga masyarakat. Salah satu langkah strategis yang paling berpengaruh adalah pernikahan politik. Pernikahan beliau dengan Putri Ong Tien, seorang bangsawan dari Tiongkok, membuka jalan bagi Islam untuk diterima dengan mudah di kalangan komunitas Tionghoa yang kuat di pesisir Jawa. Langkah ini bukan hanya memperkuat posisi sosial dan politiknya, tetapi juga menunjukkan toleransi dan inklusivitas Islam yang beliau sebarkan. Selain sebagai ulama, Sunan Gunung Jati adalah seorang negarawan yang ulung. Beliau mengembangkan Cirebon dari sebuah kadipaten kecil menjadi Kesultanan Cirebon yang mandiri, pusat perdagangan dan dakwah yang makmur. Kepemimpinan politiknya mencapai puncak ketika beliau berhasil memperluas pengaruh Islam ke seluruh Jawa Barat. Pada tahun 1527, beliau mendirikan Kesultanan Banten, menobatkan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai pemimpin pertamanya. Namun, kontribusi politiknya yang paling terkenal adalah perebutan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Bekerja sama dengan Fathahillah, beliau berhasil menguasai pelabuhan strategis tersebut pada 22 Juni 1527. Kemenangan ini bukan hanya mengusir penjajah Eropa, tetapi juga menandai lahirnya sebuah nama baru bagi kota tersebut, Jayakarta, yang berarti kota kemenangan yang gemilang. Sebagai anggota Wali Songo yang bertugas di wilayah Jawa Barat, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai diplomat yang lihai. Beliau bekerja sama erat dengan anggota Wali Songo lainnya, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, untuk menyelaraskan strategi dakwah di seluruh tanah Jawa, menciptakan kesatuan visi dalam penyebaran Islam. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun ke-1568. Beliau dimakamkan di Bukit Gunung Sembung,
Cirebon. Warisan spiritual dan politiknya terus hidup. Beliau meninggalkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi bagi Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau adalah teladan bagaimana Islam dapat menyatu harmonis dengan budaya lokal, membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu menyelaraskan iman dengan kebijaksanaan politik dan kearifan budaya. Banyak dari kita mungkin mengenal beliau sebagai salah satu dari Wali Songo, 9 wali penyebar Islam di Pulau Jawa. Tapi kisah Sunan Gunung Jati jauh lebih dalam dan menarik dari itu. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang negarawan, seorang panglima perang, dan seorang arsitek peradaban. Perannya dalam membentuk wajah Cirebon dan Banten, seperti yang kita kenal sekarang, sangatlah besar. Bisa dibayangkan, darah bangsawan Sunda Pajajaran mengalir dalam dirinya bersamaan dengan darah ulama terhormat dari Timur Tengah. Kombinasi inilah yang kelak membentuk karakternya yang luar biasa, bijaksana, berwibawa, dan memiliki pemahaman agama yang mendalam. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah sudah menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar terhadap ilmu agama. Pendidikannya tidak main-main. Beliau berkelana menuntut ilmu hingga ke Mekah, Baghdad, dan berbagai pusat keilmuan Islam lainnya di dunia. Setelah merasa cukup dengan bekal ilmunya, Syarif Hidayatullah kembali ke Nusantara. Namun, beliau tidak langsung kembali ke Pajajaran. Beliau singgah terlebih dahulu di Cirebon, sebuah wilayah yang saat itu dipimpin oleh uaknya, Pangeran Cakrabuana, atau Raden Walang Sungsang. Pangeran Cakrabuana sendiri adalah putra pertama Prabu Siliwangi yang telah lebih dulu memeluk Islam. Kedatangan keponakannya yang alim dan berwibawa ini disambut dengan tangan terbuka. Di Cirebon inilah babak baru dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat dimulai. Sunan Gunung Jati tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Beliau memilih jalan dakwah yang damai, penuh kearifan, dan menghargai budaya lokal. Salah satu strateginya yang paling terkenal adalah pendekatan budaya. Beliau tidak serta-merta memberangus adat dan tradisi yang sudah ada, melainkan mengakulturasikannya dengan ajaran Islam. Jadi, bisa kita lihat, pengaruh Sunan Gunung Jati tidak hanya terbatas di Cirebon. Beliau adalah peletak dasar Kesultanan Banten melalui putranya. Ini menunjukkan visi kenegaraan beliau yang jauh ke depan. Beliau tidak hanya berpikir tentang menyebarkan agama, tapi juga membangun sebuah tatanan masyarakat dan pemerintahan yang Islami yang kuat dan berdaulat.